Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang proses berpikir, khususnya dalam konteks matematis. Kita akan menjelajahi berbagai jenis berpikir matematis dan bagaimana mereka berperan dalam pemecahan masalah. Mari kita mulai. Secara umum, berpikir berasal dari kata pikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akal budi, ingatan, angan-angan. Berpikir artinya mempunyai pikiran dan mempunyai akal. Proses berpikir merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang saat sedang berpikir untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa proses berpikir merupakan suatu proses penerimaan dan pengolahan informasi, memahami, dan mengidentifikasi suatu permasalahan dengan cara menggabungkan konsep-konsep, menggabungkan pengalaman yang telah diterima sebelumnya dengan pengalaman baru yang dimulai dari membuat pengertian, pendapat hingga penarikan kesimpulan, sehingga didapatkan hasil berpikir yang sesuai dan tepat dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses berpikir matematis. Berpikir matematis merupakan proses mengembangkan sudut pandang matematis menghargai proses matematisasi, serta memiliki keinginan kuat untuk menerapkannya dan mengembangkan kompetensi dan melengkapi diri dengan segenap perangkap. Lalu pada saat yang sama menggunakan perangkat tersebut untuk memahami struktur pemahaman matematika. Ternyata dalam proses berpikir matematis memiliki jenis-jenisnya loh. Di antaranya ada berpikir deduktif, induktif, kritis, dan kreatif. Mari kita bahas satu-satu. Berpikir deduktif dalam matematika adalah proses penarikan kesimpulan berdasarkan premis-premis yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga pengetahuan baru yang dihasilkan merupakan konsekuensi logis dari pernyataan-pernyataan ilmiah sebelumnya. Sebagai ilmu deduktif, matematika menolak generalisasi berbasis pengamatan, induksi, dan menuntut pembuktian deduktif untuk memastikan validitas suatu pernyataan. Meskipun demikian, pada tahap awal pembelajaran, ilustrasi geometris atau contoh-contoh khusus sering digunakan untuk mempermudah pemahaman sebelum beralih ke pembuktian formal. Berpikir induktif adalah metode berpikir di mana kesimpulan yang bersifat umum ditarik berdasarkan pengamatan atau data yang spesifik. Dalam pendekatan ini, individu atau peneliti mengamati pola atau kejadian tertentu dalam data-data yang ada, kemudian menyusun generalisasi yang dapat berlaku secara lebih luas. Penalaran induktif sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, penelitian ilmiah, dan pembelajaran untuk memahami fenomena atau menemukan hubungan antar variabel. Berpikir kritis matematis adalah dasar proses berpikir untuk menganalisis argumen, mengevaluasi ide, dan mengembangkan pola pikir secara logis. Berpikir kritis matematis mengarah pada penarikan kesimpulan mengenai apa yang harus diyakini dan tindakan yang akan dilakukan. Selain itu, berpikir kritis matematis merupakan proses berpikir yang berkaitan dengan ide atau gagasan terhadap konsep atau masalah yang diberikan. Kemampuan ini juga melibatkan proses berpikir untuk membuat keputusan yang rasional, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir kreatif merupakan aktivitas mental yang memungkinkan seseorang menemukan solusi inovatif terhadap suatu masalah, baik dengan menghasilkan banyak kemungkinan jawaban atau menemukan jawaban yang sama melalui berbagai cara yang berbeda. Dalam konteks matematika, berpikir kreatif sangat penting karena mendorong eksplorasi berbagai pendekatan dalam menyelesaikan persoalan, sehingga memperkaya pengalaman belajar dan pemahaman siswa. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita kembali ke berpikir induktif. Di dalam berpikir induktif ada yang kita sebut kerangka. Kerangka berpikir induktif dalam matematika adalah proses berpikir yang dimulai dari observasi, mencari pola, menyusun hipotesis, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Mari kita lihat pada sebuah poster kasus pola bilangan persegi. Tahap pertama, observasi meliputi pengamatan terhadap konsep permasalahan matematika yang terjadi
Setelah mengamati dilanjutkan oleh pencarian pola dengan menemukan rumus berdasarkan pola bilangan yang telah didapatkan, ketiga menyusun hipotesis iaitu membuat dugaan bahwa bilangan-bilangan yang muncul dalam barisan adalah kuadrat dari bilangan bulat yang berturut-turut. Keempat, verifikasi dengan melakukan pengujian hipotesis untuk memastikan bahwa pola bilangan yang telah didapatkan berlaku ke semua bilangan asli N, dan terakhir, menyimpulkan digunakan untuk representasi dalam menentukan suku ke N dalam barisan non-aritmatika. Gimana? Semoga pembahasan dan penjelasan yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi.